Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat petani muda Klaten yang saya banggakan ya, dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan ketemu dengan Mas Ketua Komunitas Petani Muda Klaten, Saudara Muhammad Iksan. Muhammad Iksan aja Pak. Muhammad Iksan ST-nyel. Dagangannya pusat berarti. Berarti garangan nih. Garangan. Baik teman-teman, hari ini kita jagongan santai saja karena kalau temanya nanti kita tentukan nanti malah ini. Tapi prinsipnya kita akan mengenal lebih jauh siapa Mas Iksan ini. Waduh. Kemudian apa profesinya dan yang saat ini ditekuni salah satunya ini pupuk organik ini. Nah ini yang sudah berapa tahun Mas Iksan itu? Baru 3 tahun. Oh baru 3 tahun. Baru. Oke, baik. Belum lama. Ya barangkali kita kenalan dengan Mas Iksan dulu. Mas, perkenalan diri dulu Mas. Oh ya ora terlalu serius, santai. Kuyon bro. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Alamat Logowono Bono Tulung Klaten. Profesi sebagai petani. Betul, petani. Oh, jadi petani gadungan nih. Wah, saya tidak seperti yang ada di sana petani gadungan, petani kertas, petani karbitan. Oh, enggak ya. Terserah, biarkan mereka menilai. Masyaallah. Manusia bebas menilai, Pak. Oke. Mas Iksan, kalau tahun ini kira-kira usia berapa sekarang? Kok ngaku petani muda loh? Saya masih muda, Pak. Nah, ya. 18 tahun. 18 tahun. 10 tahun yang lalu. Berarti 28. Sudah menikah ya? Sudah, alhamdulillah, baru sekali. Rencana juga sekali aja. Sekali aja nggak habis-habis ya? Sekali aja nggak habis-habis. Awet insya Allah sampai tua. Oke. Kayak ngen lagu itu Pak, sampai tua. Iya. Oke. Iya, sebenarnya rada kayak tenanan nih. Yes. Saya mau nanya beberapa hal Mas. Ini ya ada buka catatan padahal orang ngomong-ngomong. Apa motivasi jenengan kok dulu mau setelahnya itu menjadi ketua komunitas petani muda Klaten? Padahal kan namanya komunitas itu kan beda dengan yayasan atau LSM atau apa itu ya seperti klub-klub motor lah kan gitu. Iya. Kumpulan yang masuk keluar dan sebagainya dan intinya nggak dibayar kan gitu. Iya. Apa motivasi jenengan apa kira-kira? Kalau motivasi sebenarnya ya teman-teman itu sendiri. Kalau teman-teman mau berjuang, terus saya juga insya Allah cuma membantu sebenarnya, pengen memfasilitasi. Iya, memfasilitasi teman-teman. Barangkali saya bisa bermanfaat di komunitas itu ya, itu alhamdulillah begitulah. Jadi ya tidak muluk-muluk pengen jadi ketua komunitas apa ben sangar apa ben itu cewek ayu-ayu. Enggak, sebenarnya bergabung ya karena panggilan alam. Alam semesta. Panggilan alam. Karena saya itu seneng yang jiwanya itu sosial. Tapi kadang terganggu sosial itu. Karena saya itu senang berinteraksi dengan banyak orang, senang jagongan itu. Nah, kalau berkomunitas itu kan otomatis ketemu banyak orang. Nah, di situ saya kok dikei amanah menjadi ketua komunitas ya. Alhamdulillah, malah reneng bayaran. Selama ini masalah. Bagi waktu keluarga, waktu dengan komunitas gimana? Sebenarnya santai ya maksudnya? Santai dan mudah. Karena waktu bersama keluarga itu ya istri saya tak ajak nih komunitas. Sekalian ya. Jadi ya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Oke, kita bicara yang enak dulu apa yang nggak enak dulu? Pengalaman jenengan. Yang nggak enak dulu aja, yang nggak enak dulu. Pengalaman jenengan yang mungkin menyedihkan apa marah-marah atau apa selama di komunitas. Kan sejak awal dulu sebelum jadi ketua bendahara apa sekretaris ya. Kemudian dulu Mas Afif ya ketuanya, sekarang jenengan diamanai mulai 2023. Itu pengalaman yang tidak menyenangkan menurut jenengan ya mungkin. Pengalaman saya yang paling tidak menyenangkan itu apa ya? Hampir tidak ada. Kalau saya di komunitas itu hampir tidak ada. Senang terus berarti ya? Senang terus. Pokoknya
lakoni wae. Pokok men perkara kahanane piye sing penting prengas-prengas seneng mboten mawon. Betul. Yes, pokoknya ya kalau kita itu seneng ya insya Allah hatinya juga seneng terus bahagia terus. Men kalau saya itu chemistry-nya itu yang penting bahagia, Pak. Iya. Walaupun tidak ada angkanya yang penting bahagia. Neng ya pantes ada ya. Oke. Berarti kalau saya tanya senang berarti ya hampir semuanya kegiatan. Hampir semua kegiatan senang. Bahkan saya pernah nggak pulang itu nginep karena ada salah satu event di komunitas itu nginep nggak pulang. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa. Terus apa yang dapat jenengan ambil manfaatnya selama core komunitas? Komunitas kan mulai pertama kali kumpul itu nggak salah 16 Mei 2021 ya, Mas? Iya, 2021. Agenda ngoper pertama ya. Jadi di Bayan habis lebaran ya. Habis lebaran. Oh, masih ya. Berarti 2021, 2022, 2023 sudah tahun lah, 2 tahun lah ya. Ini tahun ketiga ini. Apa yang jenengan ambil manfaat dari? Manfaatnya banyak sekali. Salah satunya kita bisa berjumpa dengan banyak orang, punya kenalan. Tadinya cuma anak desa, wong tani, wong ning sawah, gerung reget-reget wis iso ketemu Pak Wakil Bupati, ketemu dinas-dinas pertanian. Lanjut sih, jagungan YouTube. Iya. Ya ketemu sama Pak Wakil Bupati, terus ketemu sama orang-orang di pertanian yang sebenarnya mereka itu sangat berpengaruh sekali di bidang pertanian di Klaten khususnya. Selain itu juga ini salah satunya juga keuntungan di komunitas. Kita kan usaha di dunia pupuk. Jadi pupuk ini alhamdulillah lewat komunitas juga bisa dikenal. Tapi kita nggak murni jualan ya. Jadi teman-teman yang ada di komunitas kalau mau belajar membuat pupuk ya kita bisa diajari komposisinya sampai dibantu ke lab ya tadi ya. Sampai bisa kita uji lab ya. Uji lab kan. Nah, itu jadi bukan hanya sekedar bikin pupuk. Hanya sekedar bikin karena salah satu manfaat pupuk itu kan menyelesaikan masalah ini limbah. Ya. Rata-rata memang orang Klaten banyak yang open ya, entah kambing, entah sapi, peternak. Jadi ada limbah kotoran yang selama ini biasanya langsung dibuang gitu kan. Dalam kondisi basah itu kan bisa malah jadi masalah gitu. Masalah menimbulkan berkah ya ini. Kalau untuk 2024 fokusnya apa, Mas? Ini dengar-dengar kan karena banyak gagal panen, terus nandur sampai 2 kali karena kemaraunya kemarin itu. Habis sebentar terus kemarau. Terutama tanaman pangan. Kalau kita fokus tanaman pangan karena Klaten itu kan terkenal lumbung pangan, komoditi padi, pari, pantun gitu loh. Padi pantun. Sehingga 2024 apa ini fokusnya? Kalau di 2024 saya sebagai petani fokus utama saya memang menanam padi. Karena kita melihat kondisi saat ini di daerah yang bisa tanam padi terus, contohnya di daerah Sidowayah, Polan Harjo, terus Janti, Jurang Jero, Karangenom. Di sana itu ternyata banyak hama. Salah satunya tikus. Kemudian di daerah selatan timur, daerah Cawas, Karangdowo. Nah, di situ itu ternyata banjir. Padi yang sudah berumur sekitar 60 harian itu kena banjir. Nah, terus yang padi yang sudah 60 hari ke atas itu diserang tikus. Dan yang masih tanam baru berusia 10 hari, 15 hari malah kena banjir. Nah, ini mungkin jadi fokus utama kita, terutama yang di daerah Tulung ini. Kalau tanam padi itu biasanya 2 kali, yang 1 kali itu jagung. Jadi padi jagung. Nah, ini kemarin saya juga mau nanam cabai sebenarnya. Tapi kok beritanya kayak gini, terus di mana-mana tikus, terus banjir. Wah, nanam pangan dulu lah. Karena harga beras ini sudah tinggi juga. Berapa sekarang? Di angka 14.000. Itu beras rata-rata 14.000. Itu yang C4 atau yang sekelas C4 lah ya. Masya Allah. Berarti sudah mahal ya. Padahal dulu 9.000, 9,5 itu sudah dapat. 9.000, 10.000 lah rata-rata kalau di tahun kemarin itu. Kalau Klaten kan lumbung padi. Padi. Oke. Berarti dengan banyak hama itu otomatis diprediksi
panenan menurun ya berarti ya. Panenan menurun dan harganya pasti mahal. Oke. Ya itu rumus pasar, supply and demand. Info terakhir, ini nanti akan ada rembukan atau mungkin diskusi dengan Jeddah terkait ketahanan pangan. Mungkin ada gambaran sedikit nggak untuk disampaikan ke teman-teman seperti apa kira-kira? Karena ini bukan soal main-main lagi, ini kayaknya sudah serius ini. Ya, ini serius ya. Ya seperti itulah kurang lebih apa kira-kira gambaran kami mungkin saya mewakili teman-teman komunitas dari elemen petani. Ya itu ya mungkin satu, kita mungkin butuh lah untuk ketahanan pangan ini support dari pemerintah. Kalau itu di sana ada hama yang namanya tikus ataupun yang lain, yaitu barangkali nanti ada teknologi apa agar nanti Klaten ini yang jadi lumbung pangan di skala nasional ini masih bisa bertahan sebagai produsen padi yang besar juga gitu. Karena kalau petani tidak ada pergerakan, nanti ya mereka arep njaluk tulung sama siapa itu juga nggak tahu. Nah itu kan perlulah kita itu peduli dengan teman-teman petani itu, terutama yang daerahnya itu rawan terkena tikus. Hama yang terutama tikus itu. Kan baru dapat info Jurang Gropian itu ya, sampai kemarin itu Pak. Ibu kepala dinas datang. Itu dari Koramil apa itu Gropian. Nah, seperti itu kan petani ya walaupun tidak sering tapi kan kalau ada kedekatan emosional, diwangi Kadis, diwangi Pak Tentara, biasa, berarti kan turun ke bawah. Mereka benar-benar ada perasaan membaur dengan petani. Diwangi. Nah. Kalau Mas Iksan sendiri punya pengalaman enggak dengan dan bagusnya tikus? Pernah pengalaman enggak? Kalau tikus di sawah itu malah jarang, Pak. Enggak, mau pengalaman kena hama tikus enggak? Iya. Hama berapa turunnya atau mungkin tinggal berapa? Disisain berapa? Kalau di sawah kami di daerah Tulung itu tikus itu hampir tidak ada, Pak. Hampir tidak ada. Kalau ada itu malah pas di rumah. Jadi pas biasanya kan orang-orang desa ini kan stok bahan gabah kalau ditimbun di sawah kena hama tikus pernah ngalami? Kalau di sawah saya belum pernah, Pak. Alhamdulillah. Ya itu tadi kalau di daerah Tulung itu kan kalau di Klaten itu nggih paling utara dan barat itu lokasi persawahan yang strategis yang namanya hama tikus itu alhamdulillah belum pernah sampai menyerang di daerah Tulung. Wah, tikus nengene sampai ngentek ke berapa hektar ya gitu. Belum pernah itu, Pak, malah kalau tikus di sini. Kemarin dengar-dengar teman-teman di tim riset sudah bikin SOP padi sehat itu untuk pemeliharaan perawatan. Ya. Teman-teman kemarin juga itu, Pak, membuat budidaya padi sehat. Bahkan sampai saat ini ada anggota kita yang perempuan, dia petani padi sehat. Oh gitu. Budidayanya itu daerah mana itu, Mas? Itu di daerah Polanharjo. Jimus Polanharjo. Itu Desa Jimus Polanharjo. Ya itu teman-teman yang pengen belajar padi sehat, kita ada salah satu anggota yang menekuni budidaya padi sehat itu. Untuk anggota sekarang berapa, Mas, yang benar-benar muda kan? Anggota sekarang yang terjaring yang ada di grup kami yang benar-benar muda, usianya itu masih di bawah 30 lah. 30 tahun semua itu ada 54 ya gitu. 54 ya. 54. Oke. Siap. Waalaikumsalam. Luar biasa ya, semoga nanti dari 54 nanti bisa bertambah. Ya, harapan kami tetap bertambah karena di luar sana ternyata banyak sekali teman-teman muda yang menggeluti bidang pertanian. Sekarang kita bicara pupuk nih. Taruh sini, Mas, taruhnya pupuk, Mas. Ini gimana nih ceritanya pupuk ini dulu kok jadi produksi pupuk sebanyak ini? Per bulan berapa ya rata-rata produksi? 6, 8 ton, 6 ton? Ya 5 sampai 7 ton. 5 sampai 7 ton. Kemarin juga kerjasama dengan beberapa LSM, yayasan gitu, yang untuk yang ini. Betul. Kalau kerjasama kemarin dengan kampus pernah? Kampus pernah, terus
malah kita sempat digandeng apa namanya investor. Nah itu kita juga pernah ini bareng menggarap. Ceritanya gimana? Singkat aja ini latar belakang. Latar belakang ini ceritanya ya kalau saya sebenarnya hanya ikut arus juga. Korban ini sebenarnya korban ngintir. Korban ini diajak temen, ya temen itu punya keresahan, wah di sekitar itu ada banyak sekali limbah-limbah Pak. Jadi kotoran kambing, kotoran sapi, terus limbah jamur, nah itu banyak sekali dan belum dimanfaatkan. Barengan dengan itu ada sebuah apa ya, peluang kesempatan proposal. Nah itu kita tuh proposal kerjasama ya, kita dilatih gitulah intinya. Dilatih sampai bisa membuat pupuk dan alhamdulillah jadilah dengan produk kita. Yang latih siapa ini? Dulu kita itu dilatih sama ini Pak Batan ya? Wah ini kurang kelihatan dari Batan ini lembaganya dulu itu Badan Tenaga. Teknologinya dari Batan ini? Ya teknologi penguraiannya ya itu kita dari Batan. Kita dilatih dari tidak bisa, alhamdulillah sekarang sudah bisa. Dari sekian tahun produksi pupuk kemudian dipasarkan, ada enggak temen komunitas yang belajar bikin pupuk terus kemudian jual sendiri, produksi sendiri gitu? Kalau yang belajar kesini sampai produksi itu alhamdulillah belum. Tapi ada salah satu anggota dari komunitas juga itu yang memproduksi pupuk organik. Karena barangkali dia juga melihat peluangnya itu dia produksi terus dia juga jualan pupuk lah. Siap. Ya kan terinspirasi dari ini juga ini. Mungkin terinspirasi dari ini. Pulangnya juga besar. Memang pupuk itu keuntungannya nggak banyak, tapi kebutuhannya tinggi ya. Saya kemarin baca salah satu statusnya dosen UGM Prof Nasih itu, Pak Nasih. Itu dari grafik dia memang kebutuhannya besar. Karena ini juga Pak, di tahun 2024 itu kan kuota pupuk kimia subsidi itu dikurangi. Karena jadi otomatis petani ya gelem ra gelem. Gelem ra gelem harus ini. Ya kalau mau pupuk kimia ya mesti beli yang mahal. Gitu. Yang selama ini pakai full ini atau tetap pakai pupuk kimia? Full organik atau gimana selama ini? Kalau saya tak coba semua Pak, full organik terus minim pupuk kimia itu tak coba semua kalau pupuk kimia. Tapi saya punya patokan, jadi patokannya bi, nah ini bisa ditiru. Patokan itu apa ya, nek bahasa Indonesia apa ya patokan? Ya SOP lah, standar lah. Saya itu pakai pupuk kimia di tanaman padi maksimal itu cuma 20 kilo. Pupuk kimia urea ya? Urea. 20 kilo? 20 kilo. Lahan berapa itu? Lahan 2000 meter. 2000 meter cuman butuh 20 kilo. Kalau sebelumnya? Sebelumnya ya untuk 2000 meter? Minimal 50 kilo lah itu. Berarti bisa mengurangi sekitar 30 kilo? 30 kilo pupuk. Nah, sekarang hitung-hitungnya kalau dengan, berarti dicampur ya komposisinya antara pupuk organik dan pupuk kimia. Kalau hitung-hitungannya dari hasil, sebenarnya kalau di tanaman padi sendiri, asalkan daerah itu airnya tidak kekurangan, pupuk kimia 20 kilo pun tidak masalah. Itu sangat mampu lah itu. Karena saya dengar dari teman-teman petani langsung dari mereka di beberapa tempat yang pernah kita datangi itu, mereka khawatir nanti nggak panen atau produksinya menurun. Nggak panen. Nah itu sebenarnya hanya apa ya, seperti sugesti mereka, pikiran mereka, ketakutan mereka itu mungkin. Karena pengalaman jenengan dengan lahan yang sama dulu kimia dengan organik, ada enggak perubahan yang signifikan dari panenan, atau ya mungkin naik turunnya standar saja? Kalau naik turun mungkin standar, tapi keadaan tanahnya itu Pak yang sekarang udah membaik ya? Ya sekarang sudah gimana ya, dulu itu digarap itu memang benar-benar sulit. Di baja itu susah sekali hancur. Tanahnya itu kayak apa ya, merongkol gitu ya. Jadi pas digarap itu sulit. Susah. Tagline-nya dulu kan dengan ini tuh, saatnya berbuat baik pada ibu bumi yang sudah tiap hari kita injak-injak kan, dan kita ambil manfaatnya. Kasihan ini kalau biar subur. Biar subur.
Dulu kayaknya pernah demplot Mas, ini di beberapa lokasi 5 titik itu. Ya, pupuk ini kita dulu pernah demplot di 5 lokasi sekaligus. Itu di Bono, dulu pernah di tempat saya sendiri. Iya. Kemudian di Tibayan, Jatinom, kemudian di Jimus, ya. Terus di Karanganom, Padas, nah itu juga pernah. Oke. Oke, 2024 fokusnya apa tadi? Belum di. Fokus saya untuk pribadi ya semoga diberi ngomongan. Amin. Ini fokusnya komunitas maksudnya. Ya kan urut dari oh ya pribadi dulu. Oke. Terus untuk pupuk ya semoga tambah. Nah, ya tetap laku. Penjualan ya tambah. Ada yang mau belajar ya monggo diramaikan lagi karena di tahun 2023 dulu kita ada 25 kabupaten provinsi kalau tidak salah di Jawa Tengah. Barangkali nanti di 2024 ada dari provinsi lain yang mau belajar ya. Terakhir ini mau buka program pelatihan untuk BUMDes. Iya, kemarin besok dihubungi dari Rembang itu. Ya, besok kita BUMDes dulu, Pak. BUMDes dulu ya. BUMDes ya. Kalau dari mana-mana ya itu kita welcome ya. Open ya, terbuka lah. Mau dari BUMDes Klaten, luar Klaten, mau di mana-mana kita siap mendampingi dari proses. Tidak hanya pelatihan di sini aja, nggih. Nanti pelatihan di sini juga. Iya, di sini. Tidak hanya proses pembuatan, namun juga seperti penjualan, hilirisasi, nah seperti itu. Wah, hilirisasi. Keren guys. Ngerti. Nah, itu kalau di pupuk. Nah, kalau di komunitas yes, targetnya 2024 semoga semakin sukses, semakin keren. Keren, sukses, dan kaya itu segera terwujud. Ya, itulah slogan kami. Ya, prinsipnya kita dan teman-teman para anggota itu semoga di 2024 ini semakin berkontribusi ya. Siap. Untuk fokus ke ketahanan pangan karena memang saat ini kondisi pertanian terutama karena banyak hama, ya kita perlu cari solusinya bersama. Gitu sehingga nanti teman-teman yang masih muda itu harapannya geraknya lebih cepat, lebih fleksibel dan betul-betul bisa menjadi solusi bagi ketahanan pangan. Jadi fokusnya di 2024 ini kita adalah komoditi padi ya, tanaman padi. Semoga nanti bisa betul-betul bisa membantu, berdaya, kreatif dan berkontribusi. Nah, kurang lebih seperti itu. Tagline-nya, slogannya Komunitas Petani Muda Klaten, petani itu keren, petani itu sukses, petani itu kaya. Oke, terakhir Mas Iksan, ini alamatnya di mana ini? Ini kita di Telogowono, Bono, Tulung, Klaten, paling timur selatan. Ya. Sejuk ini, awalnya sejuk banget nih Pak. Hatinya juga sejuk insya Allah. Wah, ayam. Oke, ada pesan-pesan terakhir mungkin? Oh bukan pesan-pesan penyemangat maksudnya. sorry. Untuk teman-teman komunitas dan anak muda di seluruh, khususnya di Klaten dan umumnya di seluruh Indonesia. Itu. Ya, untuk teman-teman komunitas petani muda Klaten tetap semangat, jangan mudah menyerah, jangan putus asa, walaupun belum banyak yang bisa kita lakukan, tapi yang sedikit yang bisa kita lakukan itu yakinlah itu ada balasannya. Masuk. Itu dulu teman-teman ya, kita ngobrol jagongannya dengan Mas Iksan. Next time kita akan jagongan lagi, isu-isu baru ke depan. Yang terdekat kita ada jadwal insya Allah akan diskusi dengan Setda Kabupaten Klaten dan Kabid Ketahanan Pangan ya, Dinas Dinas Pertanian. Nah, semoga nanti akan ada muncul solusi-solusi dan bisa saling kolaborasi. Selamat pagi. Petani itu keren, petani itu sukses, petani itu kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.